Buntut panjang kasus Christina yang kini mulai ditanggapi Ombudsman RI yang temukan soal maladministrasi. Polemik pergantian calon paskibraka asal Sulawesi Barat yang bertugas sebagai paskibraka di Istana Negara, Jakarta, kini memasuki babak baru. Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Barat telah menyerahkan hasil pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat ke Sekretaris Provinsi Muhammad Idris pada Senin 16 Agustus 2021. Salah satu kejadian yang termasuk diduga kecurangan atau ketamakan menjelang hari kemerdekaan adalah soal paskibraka yang diduga seorang siswi yang berhak malah di-COVID-kan sehingga batal ke istana. Seorang siswi dari anak petani yang bernama Christina dari perwakilan Sulawesi Barat begitu sedih. Ia terpaksa dicoret sebagai salah satu paskibraka pada HUT ke-76 RI 17 Agustus 2021 mendatang. Christina, seorang siswi yang berasal dari Mamuju ini, diduga keras sengaja digagalkan untuk berangkat ke Istana Negara melalui rekayasa hasil tes swab PCR yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat pada Sabtu 24 Juli 2021 pekan lalu. Jika ini terbukti ada kecurangan, sungguh bobrok orang-orang itu. Anak-anak yang seharusnya diajarkan kejujuran malah diperlihatkan tindakan curang. Itulah kenapa kasus korupsi tak pernah bisa redup. Dari tindakan-tindakan curang seperti itu akan menjadi virus yang berbahaya. Penularannya akan lama menetap di dalam benak manusia. Lebih berbahaya dari virus COVID ini. Dan terbawa bisa hingga sampai seumur hidup. Amat sangat berbahaya. Bahkan hal itu bisa merobohkan bangunan kemajuan bangsa ini. Karena perilaku itu bisa menjadi celah negara dijajah kembali. Ingat, negara mudah dijajah karena banyaknya pengkhianat dan pelaku curang dalam birokrasi. Christina mengeluhkan keanehan peristiwa ini. Jiwanya bisa tersiksa. Bagaimana tidak? Ketika ia sudah mengikuti seleksi dan ujian berat dalam proses perekrutan paskibraka, lalu tiba-tiba di-COVID-kan agar tidak jadi berangkat ke Istana Negara. Maka sungguh remuk sesak mentalnya. Semoga Christina tetap tabah sambil memperjuangkan hak-haknya ya. Mari doakan Christina, wahai para pembaca. Semoga kasus ini segera terbuka dengan sangat jelas. Amin. Christina bukan anak pejabat tinggi. Ia hanya anak petani miskin asal dusun Lemba-Lemba, Desa Salutabang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Tentu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa jika bisa lolos dan hadir di Istana Negara. Dan itu bentuk penghormatan yang bisa Christina berikan pada negara. Christina dikabarkan dipulangkan ke Kabupaten Mamasa dengan mobil rental seorang diri, tanpa dilengkapi APD dan tidak didampingi tim penanganan pasien COVID-19, seperti lazimnya pasien COVID. Padahal Christina dinyatakan COVID dan sungguh suatu keanehan bukan? Sungguh sangat janggal kejadian ini. Yang menggantikan Christina bukanlah cadangan awal dari daerah Pasangkayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, tapi seorang pelajar lain dari Mamasa. Ada dugaan nepotisme ya? Diduga sengaja di-COVID-kan demi meloloskan siswa lain yang tidak mengikuti tes yang ketat. Anak siapa ya yang diloloskan itu? Dari keterangan Christina, mengungkapkan bahwa setelah dia digantikan, dirinya ditawari menjadi paskibraka provinsi dan bebas memilih peran apa saja, termasuk pembawa baki jika dia mau. Tapi Christina makin heran, kalau dirinya positif COVID-19, lalu kenapa ditawari jadi paskibraka Provinsi Sulawesi Barat? Ya, sepertinya kasus ini bisa segera diungkap dengan jelas. Alurnya memang tidak sulit untuk ditelusuri. Semoga Pak Presiden Joko Widodo segera mengetahui hal ini, lalu memerintahkan jajaran bawahannya agar menindak tegas orang yang telah terlibat kecurangan ini. Semoga kecurigaan Christina membuatnya bergerak untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar COVID atau tidak. Akhirnya Christina yang dibantu keluarganya melakukan tes swab PCR ulang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 yang lalu. Sehari kemudian, hasilnya diketahui Christina dinyatakan negatif dari COVID-19. Beda dengan hasil swab PCR yang dilakukan oleh Dispora Sulbar 3 hari sebelumnya. Orang yang kena COVID, dalam waktu 3 hari pemeriksaan pasti masih positif. Jadi aneh jika 3 hari setelah Christina dinyatakan positif oleh Dispora, lalu cek sendiri dan hasilnya negatif. Perlu memang diproses kasus ini. Jangan sampai kecurangan-kecurangan seperti ini menjadi kebiasaan lagi. Jangan lagi kebiasaan masa Orde Baru era Soeharto masih dipakai di zaman seperti ini. Sungguh Christina sangat kecewa dan sedih. Ia pun batal menjadi paskibraka pada HUT Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta kemarin.
Hanya karena ego ambisi lalu terjadi kecurangan dengan permainan pihak tertentu yang sengaja merekayasa untuk menggesernya dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini. Kecurangan itu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan, bukan kesuksesan yang didapatkan oleh pihak yang telah berlaku curang. Malah siswi yang menggantikan Christina tanpa melalui proses yang fair akan membentuk karakter yang tidak bagus, alias curang juga. Seharusnya anak-anak dididik dengan sportivitas tinggi, sehingga negara bisa maju bermartabat. Tapi dengan hal ini, jika terbukti benar ada kecurangan, maka karakter mereka seolah-olah dibunuh secara tidak langsung. Sungguh sangat mengkhawatirkan dan hina. Begitulah. Pedas. Novel Bamukmin disindir ibarat siap nikah tapi tak ada wanita yang mau. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Sadis, begitulah komentar yang berdatangan ketika Novel Bamukmin memutuskan membuat sebuah pernyataan yang telah mengejutkan semua orang, termasuk saya sendiri. Seperti diketahui, sebelumnya cukup ramai dibicarakan soal Novel Bamukmin yang mengatakan niatnya ingin mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2021. Prestasinya mengerikan. Baru kali ini saya melihat orang yang keterlaluan pedenya. Dengan prestasi recehan yang tak nyambung, Novel mengaku siap dan layak menjadi wakil presiden. Bahkan dia merasa yakin bisa mendapatkan dukungan kalau tidak salah 130 juta orang. Dengan asumsi 13 juta orang yang kata dia hadir di aksi 212, masing-masing mewakili 10 orang lainnya. Total 130 juta dukungan. Ini optimisme yang sangat luar biasa. Bahkan kalaupun dimotivasi oleh motivator terbaik dunia sekalipun, tetap tidak akan bisa seoptimis itu. Sebagai perbandingan, pada Pilpres 2019 lalu saja, jumlah perolehan suara Jokowi Ma'ruf Amin hanya 85.607, 362 suara, atau 55,50%. Sedangkan Novel Bamukmin dengan entengnya, atau mungkin sedang halusinasi parah, mengatakan 130 juta suara. Logika begini saja Novel sudah gak masuk akal. Model begini mau jadi wakil presiden. Berpikiran logis saja masih belum lulus, malah pede mau memimpin negara ini. Sudah terbayang kok, kalau dia jadi pemimpin, dia mungkin bakal ngomong pertumbuhan ekonomi di target 20% per tahun. Pengangguran 0%, tidak ada impor, selalu ekspor. Target jadi negara superpower, ngalahin China dan USA. Beginilah kualitas orang yang bicaranya ngawur dan asal senang saja. Yang penting kelihatan keren, ngomong sembarangan mirip anak kecil yang asal koar-koar. Dukungan 130 juta orang, lucu sekali. Logikanya, kalau memang bisa didukung 130 juta orang, Rizik tidak perlu menderita seperti sekarang. Rizik mungkin bahkan bisa menjadi pemain politik kelas kakap. Bahkan bisa jadi, Rizik bisa jadi cawapres atau capres. Nyatanya angka dukungan itu semuanya palsu dan semu. Hanya di markup gila-gilaan biar terlihat keren dan hebat. Yang dukung hanya secuil, tapi di copy paste biar kelihatan banyak. Angka itu sudah mewakili hampir setengah dari seluruh populasi di Indonesia. Hanya orang stres yang bisa membuat pernyataan kacau seperti ini. Bisa berantakan negara ini kalau dia jadi pemimpin. Anies saja tidak layak, apalagi Novel yang secara kualitas jauh lebih jeblok berkali lipat. Pengamat politik lingkar wajah kemanusiaan atau lawan institut, Muhammad Muailimin bahkan memberikan sindiran telak kepada Novel Bamukmin yang mengaku siap maju di Pilpres 2024. Muailimin menyindir bahwa Novel Bamukmin mau menjadi calon wakil presiden, tapi tidak ada satupun partai yang mau mengusung. Novel bagi pria yang siap menikah, tapi tak satupun wanita mau, katanya. Muailimin mengaku dia hanya bisa menertawakan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Novel Bamukmin. Menurut dia, ucapan Novel ini hanya seperti lelucon dari pelawak yang panggungnya sudah tutup tirai. Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa Novel tidak punya daya tarik agar partai politik tergoda kepadanya. Apa menariknya Novel? Dan berapa tinggi elektabilitasnya? Tidak ada hal yang bisa dijual kepada partai dan rakyat, katanya. Muhammad Muailimin juga menilai Novel seperti hanya cari sensasi dan memantik kontroversi. Dia bahkan menyindir agar sebaiknya Novel Bamukmin dibangunkan dari tidurnya. Lebih baik Novel dibangunkan dari tidur tuturnya. Telak, bisa jadi memang saat itu mungkin dia masih ngantuk atau baru terbangun dari mimpi indahnya, sehingga tak sadar mengaku layak menjadi calon wakil presiden.
Partai paling nyungsep pun tidak akan punya nyali untuk mengusung Novel Pamukmin. Hasilnya sudah bisa ditebak, auto kalah telak. Bahkan dipasangkan dengan orang hebat sekalipun bakal kalah secara mengenaskan. Kalau diibaratkan secara bisnis, Novel ini produk tak laku, mau dipromosikan dan dimarketingkan secara jor-joran hingga ke seluruh dunia pun tidak akan ada yang mau beli. Kalau ada pun, yang beli hanya sedikit. Rugi banda, orang ini memang ibarat pemeriah politik. Lebih cocok jadi objek candaan politik yang menghibur kita semua. Orang yang tidak laku, tapi sok laku. Bagaimana menurut